Sekali lagi, kita ada di dalam dunia ini yang penuh dengan perjuangan. Ada peperangan, ada tantangan, ada masalah, ada juga pergumulan. Tetapi bersama Tuhan kita akan melakukan hal yang besar. Tuhan setia, Tuhan yang tahu bagaimana Dia memberi jalan keluar. Tuhan yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Saya mau berkata buat setiap saudara yang hari ini sedang ada masalah, ada jalan keluar. Buat saudara yang tertekan, ayo bawa kepada Tuhan. Satu kali berdoa seringkali lebih berarti dari begitu banyak ketakutan, kekhawatiran yang kita pikir. Saudara, hari itu pasukan Gideon menghadapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu musuh, dan mereka cuma 300, dan mereka memenangkan peperangan. Ada sebuah cara, ada sesuatu yang menurut saya sangat baik untuk kita renungkan. Ayatnya di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, pada waktu kita menghadapi peperangan, maka yang pertama, mari kita meniup sangkakala. Apa itu meniup sangkakala? Itu berarti kita berseru-seru kepada Tuhan. Di atas semuanya cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Cuma Tuhan yang bisa membuat jalan. Hari itu anak saya membuat tambak udang. Saudara, dan tambak udang itu ada situasi yang agak unik. Yang pertama, dia ada punya lebih dari 500 SOP, saudara. Karena udang itu tidak boleh kalau misalnya saudara tidak ada oksigennya. Mereka tidak boleh kalau terlalu banyak asap dan banyak sekali. Dan setiap kali tambak udang itu air dari laut. Jadi setiap kali air berubah, air masuk, maka itu harus dimurnikan lagi, harus ditambah dan sebagainya. Tetapi yang menjadi paling bermasalah adalah kalau tempat itu banyak sekali curah hujannya. Dan hari itu anak saya sudah keliling Indonesia dan mencari tempat di mana ada banyak pantai yang tidak ada manusianya dan tidak ada hujan, jarang atau sedikit sekali. Dan akhirnya dia membuat tambak udang di situ. Tetapi begitu dia buat tambak udang, maka tiba-tiba saudara, cuaca ekstrim berganti dan hampir 2 hari sekali hujan. Maka berarti tempat itu tidak bisa dipakai sama sekali. Kerugiannya saudara kurang lebih bisa sekitar 10M. Dan hari itu anak saya cuma berkata, Tuhan, saya di titik daripada segala kegagalan. Ini uang orang, bukan uang saya. Dan kalau ini hujan terus menerus, maka berarti semuanya akan gagal. Tapi begitu dia berdoa, Tuhan memindahkan hujan itu. Entah bagaimana, tiba-tiba hujan tidak pernah lagi di tempat dia. Hujan bisa di kiri dan di kanan. Hujan saudara bisa di sekitarnya, tetapi tidak di tempat dia. Dan dia berkata, engkau dan saya boleh mengerjakan terbaik dengan sebuah kalkulasi, perhitungan, dengan sebuah cara sistem terbaik. Tetap ada faktor X. Dan faktor X ini seringkali muncul mendadak dan tidak ada seorang pun bisa menyelesaikannya. Tetapi pada waktu kita punya Tuhan, inilah berseru-seru, maka tiba-tiba saudara, Tuhan sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup memindahkan hujan. Dia sanggup merubah yang namanya keadaan. Dia sanggup membelah lautan. Mari berseru-seru. Tetapi sopar atau meniup sangkakala itu dari kita. Ya, sepertinya ada udara dari kita yang tertiup keluar. Apa artinya? Pada waktu kita bersatu dengan Roh Kudus dan kemudian ada kesaksian keluar dari hidup kita. Kita berkata, karena saya mendengar Roh Kudus, karena saya ditolong oleh Roh Kudus, karena saya diurapi oleh Roh Kudus. Dan kemudian saudara mulai bersaksi mengalami keajaiban demi keajaiban. Maka ini juga meniup sangkakala. Saudara, yang kedua, memecahkan buyung. Saudara, buyung adalah tanah liat.
Dan kita tahu semuanya, kita ini dibuat dari tanah liat. Dan pada waktu puyung itu dipecahkan, kelihatannya hancur, tapi ujungnya membawa kemuliaan. Beranikah kita memecahkan daging kita? Saya pada waktu itu ketemu dengan seseorang, saudara, dia dimaki-maki dengan bosnya. Saudara, dia dibilang goblok, bego, saudara. Dan hari itu dia berkata, apa yang saya mesti buat? Saya sudah tidak sanggup, saya keluar. Tapi pada waktu dia berdoa, Tuhan bilang, layani bosmu dengan hati. Coba kamu setiap pagi tanya, dia mau kopi apa? Perhatikan apa yang dia suka. Perhatikan kopi apa, teh apa. Dan Tuhan berkata, layani dengan hati. Dan pada waktu itu dia seperti memecahkan dagingnya, karena dia sangat tidak suka. Pada waktu bosnya berkata selesaikan, sampai larut malam dia berusaha memberikan yang terbaik. Pada waktu bosnya memaksa dia untuk kembali belajar bahasa Inggris, membenahi grammar, mengulang pekerjaan, dia tahu dia memecahkan daging. Tapi hari ini Tuhan mengangkat dia dengan sangat luar biasa. Dia menjadi orang kepercayaan. Dia menjalankan begitu banyak sampingan, dan dia mendapat gaji yang gaji perusahaan sangat minim, tetapi dia mendapat tambahan sangat banyak. Dan dia berkata, seandainya saya hari itu tidak memecah daging saya, maka saya tidak akan menikmati kehidupan kelimpahan seperti ini. Jangan lupa ada obor di tangan. Saudara, obor bicara tentang api yang menyala-nyala. Seberapa banyak engkau punya api cinta? Seberapa banyak engkau punya api lawatan? Seberapa banyak engkau punya api kebenaran? Itu seperti menyala di sini. Saudara, tadi saya baru mendengar seseorang yang bahkan sangat miskin. Dia seorang cleaning service, tetapi hati ada api cinta untuk merawat ibu-ibu para jompo. Dan ujungnya hari ini dia punya, saudara, panti jompo pribadi. Dan dia tidur dengan mereka, dia merawat mereka. Ada orang yang hampir setiap menit jantungnya berhenti, dan dia harus menepuk-nepuk. Tetapi sekali lagi, bagi yang punya hati, bagi yang terus-terus, saudara, berdoa dan mengerjakan untuk kepentingan orang lain, maka semuanya tidak berat, tetapi itu menjadi jalan kemenangan. Saya berdoa setiap kita, mari lewati sebuah jalan kemenangan dengan api yang menyala di dalam. Api semangat, api cinta, api kebenaran. Yang terakhir, mereka berteriak demi Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang yang melakukan apapun demi hidupnya sendiri. Saudara, mereka berkata, ya saya kerja karena saya mau beli HP. Ya, saya sekolah karena saya mau sukses. Saudara, bahkan beberapa berpikir, saudara, bahwa hidup soal makan dan minum. Tetapi ada orang-orang yang berkata demi Tuhan. Kalau saudara berani memilih pelayanan, kalau saudara berkata, Tuhan, aku lakukan ini karena Engkau dan bukan karena yang lain. Saudara tidak mengharapkan uang. Saudara benar-benar tahu mengejar dan menyintai Tuhan demi Tuhan. Apa yang hidupmu orientasi dan fokuskan? Kalau engkau berkata, saya kerja demi Tuhan, saya pelayanan demi Tuhan, saya mau menyukakan hati Tuhan, saya menaruh Tuhan di atas segalanya. Lihat,